Pertama kalinya dalam sejarah militer modern, jet tempur siluman F-35 milik Israel ditembak jatuh. Dan bukan hanya satu, tapi tiga sekaligus. Siapa yang melakukannya? Iran. Apa dampaknya? Dunia geger. Selamat datang di channel Pojok Negeri Media, dan inilah analisis mendalam tentang pertempuran udara paling dramatis di Timur Tengah saat ini. Hubungan Iran dan Israel memang sudah lama panas, tapi dalam beberapa minggu terakhir, tensinya meningkat tajam. Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran ke berbagai titik strategis di Iran, mulai dari fasilitas militer, kilang minyak, hingga pusat pemerintahan. Iran tentu saja tidak tinggal diam. Pesan Iran tegas, tidak ada negosiasi untuk gencatan senjata selama serangan dari Israel masih berlangsung. Pesan ini bahkan sudah disampaikan langsung ke mediator regional seperti Qatar dan Oman. Tapi apa yang terjadi kemudian mengubah dinamika perang secara global. Ya, inilah yang membuat dunia terkejut. Iran mengklaim telah menembak jatuh 3 jet tempur siluman F-35 milik Israel hanya dalam waktu 3 hari. Jet tersebut adalah F-35I Adir, varian canggih buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat. Dirancang untuk tidak terdeteksi radar, inilah senjata pamungkas Israel. Namun, Iran menyatakan bahwa sistem pertahanan udara dalam negerinya, Bafar 373, sukses menghancurkan jet-jet itu. Rudal-rudal jarak jauh yang mereka miliki ternyata mampu menembus teknologi siluman milik F-35. Militer Iran bahkan menyebut ini sebagai tonggak sejarah baru dan mengklaim bahwa mitos superioritas udara Israel telah berakhir. Lalu, apa artinya bagi Israel? Kehilangan satu F-35 bukan hanya kehilangan pesawat tempur. Ini juga soal simbol kekuatan. Biaya operasional F-35 sangat tinggi. Sekali terbang selama 1 jam bisa menghabiskan 708 juta rupiah. Bayangkan jika 3 jet hancur, kerugian bisa mencapai puluhan juta dolar. Lebih dari itu, kepercayaan terhadap teknologi militer AS dan dominasi udara Israel pun ikut dipertanyakan. Israel yang selama ini percaya bahwa F-35 adalah kunci menembus pertahanan udara musuh, kini harus mencari strategi baru. Sementara itu, di daratan, korban berjatuhan. Serangan Israel ke Iran menyebabkan setidaknya 224 orang tewas dan lebih dari 1.200 orang luka-luka, menurut laporan resmi Iran. Namun, kelompok HAM internasional melaporkan jumlah yang jauh lebih besar. Mereka menyebut lebih dari 400 korban jiwa, termasuk hampir 200 warga sipil. Dari sisi Iran, pernyataan keras dilontarkan. Jika serangan terus berlanjut, maka respon akan lebih kuat, lebih tepat, dan lebih menghancurkan. Inti konflik ini sebenarnya sudah lama, program nuklir Iran. Israel menyatakan bahwa serangannya ditujukan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Target mereka jelas, fasilitas pengayaan uranium, ilmuwan nuklir, dan petinggi militer Iran. Namun Iran berkali-kali menegaskan bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan damai. Menurut intelijen Barat, sejak 2003, Iran tidak lagi aktif mengembangkan senjata nuklir. Meskipun tingkat pengayaan uraniumnya sekarang sudah nyaris mencapai level senjata. Pertanyaannya sekarang, kemana arah konflik ini? Apakah dunia akan menyaksikan perang besar antara dua kekuatan regional yang bisa menyeret kekuatan global? Dengan keberhasilan Iran menembak jatuh jet siluman tercanggih Israel, apakah dominasi militer Barat mulai retak?
Dan apakah ini pertanda bahwa kita tengah menyaksikan lahirnya tatanan militer baru di mana teknologi buatan negara berkembang bisa menyaingi teknologi barat? Apapun yang terjadi selanjutnya, satu hal sudah jelas. Konflik ini telah masuk ke babak baru, babak yang tak lagi bisa diabaikan oleh dunia.